Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naila dengan NIM 250201076, Unit 4 Manajemen. Kali ini saya akan bawakan kultum yang berjudul Menjaga Hati dari Penyakit Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan hingga pada hari ini. Salawat serta salam semoga kita selalu tercurah dalam junjungan Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema menjaga hati dari penyakit hati. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa manusia memiliki tubuh yang harus dijaga kesehatannya. Ketika tubuh sakit, kita akan pergi ke dokter, minum obat, dan beristirahat agar tubuh kembali pulih. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan oleh manusia, yaitu menjaga kesehatan hati. Hati memang tidak terlihat oleh mata, tetapi hati memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan manusia. Jika hati seseorang baik, maka perilakunya juga akan baik. Ucapannya lembut, perilakunya sopan, dan pikirannya positif. Tetapi jika hati seseorang dipenuhi dengan penyakit hati, maka hidupnya akan mudah rasa marah, rasa iri, rasa dengki, dan rasa kebencian. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh terdapat segumpalan daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati." Dari hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa hati adalah pusat dari segala perilaku manusia. Karena itu, menjaga hati merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Penyakit hati adalah sifat-sifat buruk yang tumbuh di dalam diri manusia. Penyakit hati memang tidak terlihat seperti demam atau yang lain, tapi dampaknya sangat berbahaya. Bahkan penyakit hati bisa membuat seorang sulit menerima nasihat, sulit bersyukur, dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, banyak sekali penyakit hati yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penyakit hati yang pertama adalah iri dan dengki. Iri adalah perasaan tidak senang melihat orang lain yang mendapatkan kebahagiaan atau kelebihan. Contohnya, melihat teman mendapatkan nilai yang lebih atau melihat orang dipuji. Sedangkan dengki lebih berbahaya, yaitu tidak hanya iri tetapi ingin nikmat orang lain hilang juga. Di zaman sekarang, penyakit iri mulai sering muncul tuh di media sosial dengan pencapaian orang lain, melihat keluarga yang bahagia, dan membeli barang-barang bagus. Akhirnya kita mulai tuh membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Apa yang Allah berikan kepada seseorang itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Daripada sibuk melihat kelebihan orang lain, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Penyakit hati yang kedua adalah sombong. Sombong adalah merasa dirinya hebat dan merendahkan orang lain. Sikap sombong bisa muncul karena merasa lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya. Padahal itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, sifat sombong sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis pun diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, kita harus tetap rendah hati. Jika diberi kelebihan, maka gunakanlah untuk membantu orang lain, bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Penyakit hati yang ketiga adalah buruk sangka. Kadang kita terlalu cepat menilai seseorang tanpa tahu kenyataan yang sebenarnya, hanya karena mendengar cerita atau melihat sekilas, dan kita langsung berpikir negatif. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Buruk sangka bisa merusak pertemanan, menimbulkan fitnah, dan membuat hati tidak tenang. Lalu, bagaimana cara menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Hati manusia
akan jauh lebih tenang jika berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, beribadah, dan melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua adalah belajar bersyukur. Bersyukur adalah kunci ketenangan hati. Orang yang bersyukur tidak akan mudah iri terhadap orang lain karena ia sadar bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah memilih lingkungan yang baik. Jika kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita akan kebiasaan melakukan hal-hal baik. Jika kita berteman dengan orang-orang yang buruk, maka kebiasaan buruk pun akan terjadi. Oleh karena itu, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke hal-hal yang baik atau positif dan dapat membawa kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah belajar memaafkan, karena menyimpan dendam hanya akan membuat hati menjadi berat dan tidak tenang. Memaafkan bukan berarti kalah, tetapi menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang besar. Teman-teman sekalian, di zaman sekarang menjaga hati memang tidaklah mudah. Banyak sekali godaan yang dapat merusak hati manusia, mulai dari sosial media, pertemanan yang buruk, rasa iri, dan rasa ingin selalu dipuji. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus terus belajar menjaga hati agar tetap bersih. Karena hati yang bersih akan membuat hidup menjadi lebih tenang, ibadah lebih khusyuk, dan hubungan dengan sesama lebih baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari rasa sombong, iri, dengki, ria, dan semoga Allah selalu memberikan kita hati yang bersih, hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.